Ekonomi makin berat, biaya-biaya pada naik, penjualan nggak sekencang dulu. Masih worth it nggak sih lanjut usaha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat teman-teman memutuskan untuk tetap berjualan, itu bukan keputusan kecil, itu pilihan yang penuh keberanian. Pertanyaannya sekarang, apa saja yang bisa kita lakukan supaya usaha ini tetap bertahan? Sekarang kita lihat kondisi makroekonomi kita. Katadata.co.id menulis, ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2025 tumbuh sekitar 4,87%. Masih di bawah target, tapi tetap lebih baik dibanding negara tetangga di Asia Tenggara. Sementara itu, sektor UMKM justru menunjukkan tren positif, di mana sebanyak 87% usaha kecil diperkirakan tumbuh tahun ini. Meski begitu, sepertinya banyak pelaku usaha yang masih merasa akan mengalami tantangan yang berat, terutama soal modal, penjualan, dan adaptasi digital. Ditambah biaya hidup yang meningkat, seperti kenaikan upah minimum, membuat beban operasional toko ikut naik. Jadi, kalau melihat angka-angka tadi, ekonomi kita sebenarnya tidak ambruk, tapi tekanan muncul dari sisi mikro. Dengan kata lain, toko kita sendiri. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, evaluasi cara kita menjalankan usaha. Coba tanyakan ke diri sendiri, apakah produk kita masih dibutuhkan? Apa yang jadi andalan di toko kita? Lalu, apakah layanan kita sesuai kebutuhan pelanggan saat ini? Karena terkadang, bukan usahanya yang salah, tapi cara menjalankannya yang perlu disesuaikan. Kedua, perbaiki pengelolaan keuangan dan stok. Di masa ekonomi seperti ini, modal harus dijaga ekstra hati-hati. Bagaimana caranya? Catat semua transaksi, sekecil apapun. Lalu, kendalikan stok. Jangan sampai uang kita menyangkut di gudang terlalu lama. Selanjutnya, kita juga harus bisa menghindari pembelian impulsif, hanya karena harga grosir yang sedang murah. Ketiga, pisahkan keuangan pribadi dan toko. Ini penting sekali. Kalau masih campur aduk, kita akan kesulitan mencari tahu apakah toko benar-benar untung atau tidak. Disiplin ini yang seringkali membedakan toko yang bertahan dan toko yang tersendat. Keempat, gunakan teknologi yang bisa bantu kerja kita jadi lebih efisien. Contohnya aplikasi kasir seperti iPOS. Bisa membantu mencatat penjualan otomatis, memantau stok secara real time, dan menyediakan laporan harian yang bisa langsung kita baca setiap malam. Dengan begitu, keputusan bisnis nggak lagi berdasarkan feeling, tapi berdasarkan data. Teman-teman, di tengah ekonomi yang menantang ini, bertahan adalah pencapaian. Tapi bertahan dengan strategi yang tepat adalah yang utama. Selamat berjuang, salam sukses, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.